Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Okta Amalia Husna, NPM 2051040128 dari Manajemen Bisnis Syariah kelas E. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester untuk menjelaskan isi makalah dari saya, mata kuliah Green Economy and Trade, dosen pengampu Alif Rahman Setianto ME. Di video kali ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Pencemaran atas Dampak Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Yang pertama yaitu latar belakang isu lingkungan saat ini merupakan isu yang sangat penting dibahas karena seiring dengan peningkatan perhatian dunia terhadap pelestarian lingkungan. Untuk menjaga kelestarian lingkungan ini, Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB mendirikan suatu organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup yang bernama United Nations Environment Program atau UNEP, serta Kementerian Lingkungan Hidup di setiap negara. Isu lingkungan ini sangat bagus untuk dibahas karena terkadang manusia tidak bertanggung jawab atas kegiatan atau aktivitas yang sudah diperbuat yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Selanjutnya yaitu permasalahan pencemaran minyak di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Pencemaran minyak dapat dilihat dari segi fisik, segi kimia, dan segi biologi. Segi fisik yang dimaksud adalah tumpahan minyak yang berada di permukaan laut terlihat dengan mata telanjang tanpa membentukkan alat bantu. Dari segi kimia, minyak itu yaitu minyak mengandung senyawa aromatik hidrokarbon yang toksik, yang mana tumpahan minyak ini pasti akan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Sedangkan dari segi biologi, tumpahan minyak ini dapat mempengaruhi ekosistem, baik ekosistem yang ada di laut dan ekosistem darat yang ada. Oleh karena itu, pencemaran laut harus diminimalisir. Penyebabnya, penyebaran minyak sendiri dipengaruhi oleh gelombang, arus laut, kondisi iklim, dan jenis minyak yang tumpah. Terjadinya tumpahan minyak di Teluk Balikpapan ini diakibatkan oleh patahnya pipa penyalur minyak mentah dari terminal Lawe-Lawe di saluran pipa antara Penajam Pasir Utara dan Kilang Minyak Balikpapan. Daerah yang terkena dampak dari tumpahan minyak ini yaitu sisi kota Balikpapan dan Penajam Pasir Utara, sekitar 7.000 hektar dengan panjang pantai yang terkena dampak mencapai 60 km. Minyak tumpah diperkirakan ada 44.000 barel minyak mentah atau sekitar 6.995.441 liter. Patahan pipa tersebut awalnya tidak diketahui oleh pihak Pertamina. Pertamina baru mengetahui setelah terjadinya kebakaran pada kapal nelayan dan kapal kargo akibat dari tumpahan minyak tersebut. Selanjutnya yaitu dampak dari tumpahan minyak. Komponen minyak akan terakumulasi di dalam sedimen yang menyebabkan pasir dan batu-batu di pantai berwarna hitam. Selain itu, komponen hidrokarbon yang bersifat racun akan berpengaruh pada perkembangan biota laut, terutama pada plankton, bahkan dapat mematikan ikan-ikan. Menurut Fahrudin, di dalam kandungan minyak terdapat sumber emulsifikasi yang merupakan sumber kematian, terutama terhadap telur, larva, dan embrio ikan. Tumbuhan minyak ini menimbulkan berbagai dampak seperti dampak terhadap ekosistem yaitu tanaman mangrove dengan perkiraan luas 34 hektar di Kelurahan Karingau, RT 1 dan 2. 1 ekor pesut mati budidaya kepiting gagal panen, 4 kawasan terumbu karang rusak, budidaya rumput laut rusak, dan 5 kawasan padang lamun terancam mati. Tidak hanya dampak bagi ekosistem saja, juga ada dampak bagi masyarakat. Ialah masyarakat di sekitaran tumpahan minyak mengeluh mual dan pusing akibat bau minyak yang menyengat. Dan ada 5 orang nelayan yang tewas akibat kapal terbakar. 1 kapal kargo juga ikut terbakar serta sebanyak 162 nelayan terancam tidak bisa melaut dan masyarakat terancam sulit untuk mendapatkan air bersih. Selanjutnya itu keterkaitan antara manajemen peran pemerintah dalam menanggulangi pencemaran. Secara etimologis, manajemen adalah seni untuk melaksanakan dan mengatur hal tersebut, yang mendasari manajemen sebagai seni mengelola dan mengatur agar tersusun rapi. Manajemen bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengerjaan, hingga proses mengawasi hal tersebut dilakukan pada usaha atau bisnis tertentu. Sedangkan tujuannya berkaitan dengan cara tepat untuk mencapai tujuan usaha dilakukan. Lalu bagaimana hubungan manajemen bisnis dengan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan? Perencanaan sebagai salah satu fungsi dari manajemen merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam manajemen pemerintahan. Beberapa manfaat manajemen dalam mengatasi pencemaran lingkungan yaitu perlindungan, keuntungan dari sisi ekonomi, peningkatan image perusahaan, menjalin hubungan yang baik. Selanjutnya itu solusi dan peran pemerintah dalam menanggulangi pencemaran. Penanggulangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani suatu permasalahan yang ditimbulkan di masyarakat. Pencegahan pencemaran laut adalah dengan cara membersihkan laut secara bertahap dengan melibatkan semua elemen masyarakat, serta menanam pohon. Dalam hal ini, pengendalian lingkungan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pasal 13 berisi tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Upaya penanggulangan pencemaran lingkungan yaitu melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, melakukan penghijauan, memberikan sanksi atau hukuman, melaksanakan penyuluhan pendidikan lingkungan untuk menimbulkan kesadaran masyarakat, dan mengatur sistem pembangunan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan. Kesimpulan yaitu pencemaran kerusakan lingkungan di Indonesia telah terjadi di mana-mana dari tahun ke tahun. Akumulasinya selalu bertambah dan cenderung tidak dapat terkendali, seperti kerusakan dan kebakaran hutan.
pada waktu musim penghujan dan kekeringan pada waktu musim kemarau. Hal tersebut menyebabkan semakin rusaknya lingkungan hidup. Perkembangan industri yang telah memberikan dampak positif antara lain kenaikan devisa negara, transfer teknologi, dan penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, selain memberikan dampak positif, perkembangan industri juga mengalami dampak negatif, yaitu berupa limbah produksi yang tidak dikelola dengan baik dan akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Peran pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang sangat membantu dan perjalanan industri yang berada di Indonesia. Pemerintah dapat menjalankan tugasnya dan mengatur mengawasi industri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.